Namanya Dani, umurnya 32 tahun, pekerja gudang, lulusan SMK, tinggal di kota kecil pinggiran Jawa Barat. Setiap hari, hidupnya nyaris sama. Bangun pagi, berangkat kerja naik motor tua, kerja lembur, pulang malam. Gajinya pas-pasan, cukup untuk makan, bayar kosan, dan kirim sedikit ke orang tua di kampung. Sisanya habis. Tapi di balik wajah lelahnya, Dani punya satu mimpi kecil. Hidup tanpa kekhawatiran soal uang. Awal 2020, pandemi datang. Pabrik tempat Dani kerja mengurangi jam operasional. Dani banyak di rumah. Iseng-iseng, dia mulai nonton video YouTube soal investasi, tentang saham, tentang dividen, tentang kebebasan finansial. Awalnya dia nggak paham. Apa itu candlestick? Apa itu lot? Tapi semakin dia nonton, semakin tertarik. Sampai suatu malam, Dani ketemu forum lokal yang bahas saham undervalued. Salah satunya adalah toko buku Nusantara. Kode saham, TBN, perusahaan tua, dulunya besar, sekarang mulai sepi. Tapi punya aset, gudang besar, jaringan nasional, dan komunitas loyal. Forum bilang, saham ini ditekan bandar besar. Nilainya kecil, tapi potensinya besar. Dani baca komentar-komentar panjang di forum. Riset, nonton analisis. Lalu, dia nekat. Dia ambil semua tabungan. 5 juta rupiah. Uang itu sebenarnya buat servis motor dan beli HP baru. Tapi Dani bilang, kalau ini gagal ya sudah. Tapi kalau berhasil, bisa jadi awal perubahan hidup gua. Dia beli saham TBN. Harga saat itu Rp50 per lembar. Ia dapat 100 lot. Seminggu kemudian, harga saham TBN turun dari Rp50.000 jadi Rp30.000. Dani panik. Teman-temannya mulai menertawakan. Udah dibilang, saham itu buat orang kaya, bukan kita. Tapi komunitas forum bilang, tahan, ini bagian dari rencana mereka. Mereka pengen kita jual rugi, jangan kasih mereka menang. Dani tahan. Setiap hari dia cek grafik, hatinya naik turun, tapi dia tetap bertahan. 3 bulan kemudian, perlahan harga saham TBN mulai naik. Dari 30 kembali ke 50, lalu 70, lalu meledak. Seseorang bahas saham TBN di TikTok. Viral, anak-anak muda mulai beli, forum Reddit makin ramai. Short seller, para investor besar yang bertaruh harga turun, mulai panik. Mereka harus beli kembali saham yang mereka pinjam. Tapi sahamnya sudah dipegang Dani dan ribuan investor kecil lain. 1 minggu, harga melonjak jadi Rp500. 2 minggu, tembus Rp1.000. Di minggu ketiga, Rp1.250 per lembar. Dani duduk di depan laptop bekasnya. Tangannya gemetar. Portofolionya menunjukkan angka Rp1,250000. Dari uang Rp5 juta, ia jadi miliarder. Bukan karena keberuntungan, tapi karena riset, komunitas, dan kesabaran. Dani nggak beli mobil, nggak beli jam mewah. Hal pertama yang dia lakukan, pulang kampung. Ia lunasi semua utang orang tuanya. Lalu kembali ke kota, buka warung kopi kecil. Bukan karena pengen usaha, tapi karena pengen hidup tenang. Dani juga mulai channel YouTube kecil bernama Dani Dividen, buat ngajarin orang awam cara investasi tanpa takut. Dalam salah satu videonya, Dani bilang, banyak orang pikir saham itu judi, karena mereka nggak sabar. Padahal kalau kamu belajar, kamu bisa menang. Yang penting sabar, dan jangan ikut-ikutan panik. Kalau saya aja bisa, kamu juga bisa. Jangan tunggu jadi kaya buat mulai. Mulailah, biar bisa jadi kaya. Dani sekarang bukan lagi sekadar pegawai gudang. Ia bukan sekadar investor. Dia adalah simbol dari perubahan, bukan karena keberuntungan, tapi karena keputusan berani dan percaya diri yang gak pernah mati. Kalau kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman kamu yang juga butuh keberanian untuk mulai. Karena siapa tahu, kamu Dani selanjutnya.